Selamat pagi, Jess. Nih, komennya Pak ini ya, Pak Tony, Pak Tom 7. Keren ini. Mulutmu bilang mau sehat, tapi mulutmu makannya yang enak-enak. Ya, tanggung sendiri. Jess, makan enak itu harus loh. Hati-hati loh ini. Pak Tony, makan enak itu harus, Pak. Yang tidak boleh itu makanan yang membuat sakit, makanan yang merusak metabolik, itu yang tidak boleh. Buang jauh-jauh makanan yang merusak metabolik. Apa itu makanan yang merusak metabolik? Ini kamu bisa klik profil saya, Jess. Di profil saya nanti ada keranjang belanja, ada promonya. Muknya baru nih. Nah, muknya kayak gini ya, muknya bagus banget ini. Muk kalau yang mahal sama yang murah beda ya, Jess. Nah, bisa panas, bisa dingin. Ini panasnya bisa 24 jam bisa ya, Non ya? Ya, 24 jam ya. Ada racikan makcin di sininya, sama di sininya ada racikan yusu. Karena promonya adalah beli satu makcin sama beli satu yusu dapat satu muk begini. Nah, ini promonya. Ini promonya. Satu makcin yusu. Nah, ini promonya. Ya, ini promonya nih. Beli satu racikan makcin dapat satu racikan yusu. Sementara belum bisa di Vira. Harus ke linknya. Vira hanya bisa kasih link. Kamu Jess beli langsung di link yang Vira kasih. Nah, nanti atau ada di keranjang kuning saya, keranjang belanja saya, ada di profil ya. Kamu lihat ada keranjang belanjanya. Nah, di situ ada. Kamu bisa tinggal klik. Ada satu lagi promo itu beli makcin 3. Ya, beli makcin 3 biji, tidak ada muknya tapi dapat satu yusu. Nah, itu yang selama Ramadan ini. Karena apa? Karena saya ditagih banyak mak-mak. Yusunya kemahalan, Pak. Yusunya kemahalan katanya gitu. Enggak, sebetulnya manfaatnya yusu untuk wanita ini luar biasa loh. Bener, sedikit tapi luar biasa. Itu satu sasetnya yusu itu kan bisa diseduh sampai berkali-kali itu. Kamu hanya pakai yusu ya, itu air mendidih dan kemudian dicelup 10 kali. Lalu simpan di kulkas, nanti dipakai lagi dicelup 10 kali. Itu top banget. Makanya yusu berbeda dengan racikan makcin, Jess. Kalau racikan makcin itu butuh diungkep. Ya, untuk memiliki warna yang matang itu racikan makcin butuh diungkep. Nah, kalau nggak diungkep itu enaknya. Kamu bisa seduh racikan makcin di gelas seperti ini, kemudian tutup rapat, nah langsung dingin, langsung diminum. Nah, itu kalau racikan makcin. Habis itu diseduh lagi. Nah, langsung dingin, langsung diminum gitu. Karena racikan makcin itu reaksi ke air mendidihnya sangat lambat sekali. Itu racikan makcin. Beda dengan yusu. Yusu itu pekat sekali. Ya, yusu ini pekat sekali. Jadi 10 celepan itu udah bagus air mendidih itu. Tinggal tunggu siap diminum, langsung diminum. Kalau racikan makcin, kenapa harus diungkep? Kenapa harus diungkep? Karena ininya proses pembuatannya itu dan bahan-bahannya itu memang warnanya alami. Jadi betul-betul dari warnanya itu, karena berhubungan dengan ultraviolet, jadi rada apa itu, tidak seperti teh-teh biasa ya. Nah, itu yang membedakan di situ. Nah, mulutmu bilang mau sehat, tapi mulutmu makan yang enak-enak. Kebalik. Ini kebalik banget. Yang enak itu adalah bicara masalah yang sehat. Beberapa konten saya udah saya menjelaskan. Ya, Jess, kita ini didesain oleh orang tua kita untuk berpenyakitan. Kita ini didesain oleh lingkungan kita untuk berpenyakitan kita. Kok bisa, Pak? Ya, karena ketika ibu kita hamil, yang diasupkan oleh ibu kita hanya menambah berat ibu kita. Makanya banyakkan wanita yang hamil itu BB-nya bisa naik sampai 30 kilo, anaknya hanya 3 kilo. Paling besar 3,9 anaknya.
Kenapa ya? Karena yang dimakan itu bukti bahwa yang dimakan itu bukan nutrisi untuk anak, tapi adalah sampah yang ditimbun di dalam tubuh, di bawah kulit. Namanya gula yang dimakan oleh orang tua kita. Ketika anak lahir, banyak orang tua, banyak ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Sehingga anaknya sudah diasup gula lagi, namanya formula. Namanya UHT. Susunya bukan susu ASI atau susu induk, tapi susunya adalah susu formula. Nggak tahu. Sehingga anak manusia bisa menjadi anak sapi atau anak kambing. Karena susunya adalah susu sapi. Ya, itulah yang membuat kita ini sudah terdegradasi dengan kesehatan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita ini menyusui 3 tahun untuk anak, maka sebetulnya anak itu tidak butuh imunisasi, tidak butuh vaksin. Kenapa? Karena sudah tervaksin dan terimunisasi dari kesehatan ibunya, ya, yang memakan makanan nutrisi tinggi dan keluar dari ASI. Nah, ASI yang ada kolostrum dari induk itu akan membentuk antibodi dalam tubuh si anak. Anaknya sehat banget. Tingginya pasti akan lebih tinggi. Nah, baru setelah 3 tahun, kamu baru asupkan yang namanya makanan-makanan pengganti, makanan-makanan tambahan setelah disapih, ya. Tambahan-tambahannya kalau saya bilang, yang terbaik adalah singkirkan tepung, singkirkan jajan, singkirkan gula, singkirkan cemilan. Penuhi nutrisinya dari telur, daging, ikan, seafood, tempe, tahu, kacang, itu yang terbaik. Tapi kan enggak, kamu justru malah yang katanya makanan pengganti ASI, gula. Yang katanya makanan pengganti ASI, roti. Yang katanya makan pengganti ASI, kue. Yang katanya makan pengganti ASI, daging olahan. Yang katanya makanan pengganti ASI, nugget. Yang katanya makanan pengganti ASI, sosis jazz. Itu semua makanan SASAMPAPH. Itu makanan itu. Sehingga kalau kamu terus-terusan seperti itu dan presentasinya melebihi yang namanya makronutrisi, asam amino dan lemak, karena karbonya terlalu banyak, dan mineral serta vitamin, maka kamu sedang mendesain anak. Untuk apa? Untuk memiliki atau membangun bom waktu di dalam diri anak. 20 tahun kamu kerja, hasil kerjamu akan habis di ranjang termahal di muka bumi. Ini loh yang terbaik, kamu bisa kasih anakmu. Ini yang terbaik. Ya, tidak ada unsur gorengnya, tidak ada unsur micinnya, tidak ada unsur natriumnya. Ini terbaik. Hanya direbus. Itu sangat bagus banget. Kalau kamu mau untuk anakmu yang terbaik. Kalau enggak ya enggak masalah. Kan yang punya hak kamu, bukan saya. Kalau saya selalu menyarankan ini. Syukur dituruti, syukur enggak, saya enggak pusing. Karena apa? Karena itu kamu, bukan saya. Kalau saya udah putuskan. Saya ini aja. Sehingga ini memberikan nutrisi yang terbaik. Ini udah ada karbonya. Ini, telur. Sehingga enggak perlu kamu tambahin nasi-nasian, enggak perlu. Mimian enggak perlu. Karena dari sini saja tubuh udah cukup. Banyak yang bilang, saya ngikutin pola makannya Pak Dia semakin kurus. Nah, ngerti saya kurusnya di mana. Yang betul adalah penyesuaian berat badan dengan nutrisi tubuhmu dan seimbang, ideal. Itu yang betul. Karena apa? Karena kamu minum racikan macin, sudah ada mikronutrisinya, sudah ada mikronutrisinya, sudah ada vitamin dan mineral. Nah, kamu makanannya kayak model gini, telur. Ini makanan saya udah makan 3 nih. Nah. Baru sehat. Tidak sarapan, tidak makan malam. Itu baru luar biasa. Tidak sarapan, tidak makan malam. Siang harinya, jam 1 sampai jam 7, silahkan kamu makan kalau kamu tidak punya masalah. Apa aja boleh dimakan.
Tapi kalau udah punya masalah harus disingkirkan gulanya. Makanya itu telur, ikan, daging, seafood.